tenang. Film akan diawali dengan diperlihatkannya sebuah salon yang nuansanya sedikit sangat menyeramkan dan berbau mistis yang sangat kental. Pemilik salon ini sebut saja namanya Tante Hesti, yang saat ini sedang mencoba menyambungkan kembali rambut seorang gadis bernama Vina, yang diceritakan jika Vina adalah sahabat baik dari Linda keponakan Tante Hesti. Namun pada saat Tante Hesti memotong rambut dari Vina, di sini Vina pun meminta rambut itu untuk disimpan dan dibawanya pulang ke rumahnya. Tentunya hal itu pun membuat Tante Hesti menjadi bingung, sebab menurut mitos Jawa kuno, jika rambut yang sudah mati itu sama dengan bangkai, yang itu artinya nantinya Vina akan membawa bangkai kemanapun ia pergi. Boleh. Rambut yang udah dipotong tuh udah mati. Dan setelah itu, Linda pun akhirnya datang dengan membawakan minuman untuk Vina yang baru saja ia beli. Namun di sini, Tante Hesti kembali dibuat bingung dengan sikap Vina yang berperilaku sangat aneh, yang saat itu Vina sedang memakan es batu sebagai bahan cemilannya. Cemilan teman kamu aneh. Dan setelah penyambungan rambutnya selesai, Vina kemudian memutuskan untuk segera pulang bersama dengan Linda. Tak lupa, ia juga membawa rambutnya yang telah mati tersebut. Dan di sana juga kemudian Vina pun memberikan sebuah surat kepada Linda. Ia hanya berpesan kepada Linda, Linda boleh membukanya. Di saat nanti, Linda benar-benar merasakan rindu kepada Vina yang amat sangat mendalam. Linda di sini yang bingung, tapi ia tidak mau ambil pusing, hanya bisa menerima surat tersebut dan menyimpannya. Bukanya nanti aja kalau kamu lagi kangen. Singkat cerita, Vina dan Linda saat ini sedang berada di sebuah alun-alun untuk menunggu abang Vina yang hendak menjemputnya. Tapi tak lama kemudian, handphone Vina pun berdering, yang rupanya itu telepon dari sang nenek yang mengabarkan jika di rumah motor abangnya saat ini sedang rusak dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dapat memperbaikinya. Vina pun diminta untuk menunggu sebentar. Ya udah, tunggu aja. Sebentar lagi kan bannya bocor. Di waktu bersamaan, muncul dua orang pemuda yang mengendarai motor, satu bernama Hendra dan satunya bernama Jaki. Kemudian di sini, Linda mengetahui kondisi Vina, lalu menawari Vina untuk bareng dengan Jaki, karena rumahnya yang searah dengan Vina. Pada awalnya, Vina pun di sini menolak, sebab mereka belum saling terlalu mengenal sangat akrab. Tapi Vina sudah merepotkan Jaki untuk mengantarkannya pulang. Kemudian karena tidak memiliki pilihan lain dan waktu sudah malam, Vina pun pada akhirnya mau untuk dibonceng Jaki. Namun di sini di tengah jalan, pada saat Vina hendak pulang, Jaki pun berkata jika ia harus menuju ke kampung sebelah untuk memberikan sebuah paket COD. Vina pun tidak memiliki pilihan selain menuruti apa yang diinginkan oleh Jaki. Dan sebenarnya, jika Jaki adalah sosok yang sudah lama memendam perasaannya kepada Vina, mengingat di sekolahnya Vina merupakan salah satu gadis paling cantik dan gadis paling populer, selain di sekolah juga di kampung mereka. Di tengah jalan, pada saat Vina dan Jaki sudah selesai dengan urusan COD-nya, kemudian mereka pun berpapasan dengan sekelompok geng motor yang dipimpin oleh seorang putra dari perwira polisi bernama Eki. Diketahui jika Eki adalah sosok yang amat sangat menyukai Vina, tapi Vina tidak terlalu menggubris Eki karena Eki adalah sosok playboy yang suka memainkan wanita. Karena penolakan tersebutlah, Eki akhirnya menyimpan dendam hingga saat ini kepada Vina, membuat pada akhirnya Eki memerintahkan seluruh anggota geng motor miliknya untuk mengikuti Vina dan juga Jaki dan membuat perhitungan bersama dengan Vina, sosok yang telah tidak mau menerima cintanya. Keesokan paginya, anggota kepolisian pun sibuk melakukan olah TKP terkait penemuan jasad wanita dan laki-laki yang ternyata itu adalah Vina dan juga Jaki yang telah dihabisi oleh Eki bersama dengan kelompok geng motornya. Beberapa saat kemudian, ayah Vina dan juga sang kakek menyusul ke olah TKP tersebut. Mereka berkata jika mereka adalah keluarga dari gadis itu yang bernama Vina. Namun di sini kejanggalan pun sedikit terasa, yang ternyata polisi seakan menutup-nutupi terkait kematian Vina dan juga Jaki. Kami dari pihak keluarga, Pak. Tolong antar keluarga untuk ketemu anaknya di rumah sakit ya. Kenapa nggak boleh masuk?
AKBP Indra selaku seorang polisi yang menangani kasus Vina dan juga Jaki menjelaskan kepada sang kakek jika sebenarnya kematian Vina dan juga Jaki diakibatkan oleh sebuah kecelakaan tunggal semata dan tidak melibatkan siapapun. Namun di sana kakek dan ayah Vina pun tidak percaya serta-merta begitu saja. Menurutnya jika polisi sangatlah janggal dalam memberikan informasi kepada mereka berdua. Di sana juga ada seorang wartawan bernama Dani yang tertarik dan juga tidak percaya jika kematian Vina disebabkan oleh sebuah kecelakaan tunggal semata. Di sini Dani itu adalah rekan dari AKBP Indra. Namun Indra pun mengatakan pada Dani, sebaiknya ia jangan terlalu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Benar kata Bapak tadi ya? Bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal, Pak. Nggak mungkin kecelakaan tunggal. Udah sana pulang. Di rumah Vina, bendera kuning pun dipasang. Beberapa kerabat terlihat datang untuk melayat. Di lain sisi, kita diperlihatkan pada Vina yang saat ini sedang dimandikan jenazahnya oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Tapi di sana orang-orang ini pun menyaksikan ada kejadian aneh di tubuh Vina, yang dimana ternyata tulang-tulangnya pun berhasil keluar, patah, dan juga kematiannya dikira sangat tidak wajar. Namun, karena membicarakan orang yang sudah meninggal adalah pamali, mereka pun hanya diam dan tidak bisa untuk berkata apa-apa. Hingga sang nenek pun dipanggil karena kejadian tersebut. Di sini sang nenek juga sangat heran dengan kematian Vina yang dianggap menurutnya tidak wajar, seperti ada luka benda tumpul dan juga penganiayaan keras di jasad Vina sewaktu sedang dimandikan. Esok paginya, tepat pukul 6 pagi, jasad Vina pun siap untuk disemayamkan. Semua anggota keluarga pun dan juga kerabat terdekat merasakan kesedihan yang mendalam terkait kepergian Vina yang secara tiba-tiba. Rupanya juga di sana Dani juga datang karena ia masih mencari tahu teka-teki terkait kematian Vina yang dianggapnya sangat tidak wajar. Kemudian, Dani yang masih penasaran dengan teka-teki kematian Vina mendatangi Jahesti di salonnya. Dan di sini pada akhirnya Dani pun menyimpulkan ada kemungkinan indikasi Vina dihabisi oleh sekelompok geng motor yang marak sekali beraksi di area tersebut. Mendengar perkataan dari Dani itu, Jahesti yang sejatinya memang bisa mengetahui alam gaib, ia pun menyimpulkan juga jika kemungkinan Vina hanya memiliki waktu 7 hari untuk menyelesaikan semua urusannya di dunia ini. Contohnya seperti melepaskan susuk, melepaskan behel, rambut palsu, pen, atau yang lainnya. Juga jika memang kematian Vina terkait dengan apa yang dicurigakan oleh Dani barusan terkait geng motor, maka itu artinya sebaiknya pelakunya harus segera ditangkap. Dengan begitu, maka semua urusan Vina di dunia ini dianggap selesai. Dan jika tidak, dalam 7 hari itu semua urusannya terselesaikan, maka Vina termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak beruntung. Banyak orang yang percaya. Sementara itu, pada saat Linda sedang tidur untuk beristirahat, ia pun bermimpi buruk. Arwah Vina pun datang masuk ke dalam mimpinya, seolah meminta tolong terkait kematiannya yang tidak wajar harus segera diungkap. Dan pelakunya itu adalah orang yang sangat dikenal oleh Linda juga. Tapi di sini Vina tidak memberitahukan siapakah nama sosok orang tersebut. Tak lama berselang, Dani pun saat ini telah berada di rumah Linda untuk menanyakan sesuatu yang harus ia tanyakan, sesuai dari petunjuk Tante Hesti yang harus bertanya kepada Linda terkait sahabat dekat dari Vina. Kemudian di sini barulah Linda menjelaskan semuanya, jika memang ada seorang geng motor, ketua geng motor yang sangat menyukai Vina, tapi karena sikapnya yang kasar, arogan, dan juga sangat playboy kepada semua wanita, Vina pun tidak terlalu menggubrisnya. Pemuda itu adalah Egy, yang merupakan putra perwira tinggi seorang anggota kepolisian. Ia sangat menyukai Vina, tapi karena cintanya ditolak, beberapa kali Egy pun kerap kali melakukan sebuah kekerasan fisik kepada Vina di depan umum. Bukan hanya Linda yang mengetahui hal itu, tapi juga semua orang yang sempat menyaksikannya dengan mata kepala mereka. Namanya Egy, ketemu Egy di coffee shop, kurang ajar si Egy. Setelah mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan oleh Dani pun langsung memulai penyelusurannya terkait teka-teki kematian Vina. Sementara di sisi lain, Egy bersama dengan keluarganya saat ini sudah pindah keluar kota, tepatnya di Jakarta. Mereka berharap jika Egy akan aman di rumah itu.
orang tua Egy sebagai perwira petinggi kepolisian berusaha melindungi Egy mati-matian dari kasus tuntutan dugaan kematian Vina. Tapi di villa mewahnya tersebut, Egy pun didatangi oleh arwah Vina yang masih gentayangan dan tidak terima karena Egy yang telah menghabisinya dengan cara yang sangat keji. Yang rupanya semua itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang baru saja dialami oleh Egy. Hari keempat setelah kematian Vina, Dani pun masih mencari beberapa bukti terkait teka-teki kematian Vina yang menurutnya sangat misterius kepada para pedagang yang sedang berjualan. Singkat cerita, dari pencariannya itu, Dani pun berhasil mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting terkait markas geng motor yang sangat brutal, beringas, dan juga terkenal sangat kejam di area Cirebon. Singkat cerita, Dani pun akhirnya tiba di markas tersebut. Tapi sesampainya di sana, markas itu pun sudah kosong. Dani tahu jika para pelaku pasti sedang bersembunyi sampai situasi menjadi reda dan sehingga polisi pun tidak lagi menyelidiki terkait teka-teki kematian Vina yang dianggap tidak wajar. Sementara itu di rumah Linda saat ini, secara mengejutkan, tubuh Linda pun tiba-tiba kerasukan. Kebetulan Tante Hesti yang ada di sana langsung memberitahukan kepada Mama Linda jika sebenarnya saat ini tubuh Linda sedang dirasuki oleh arwah sahabatnya yaitu Vina, yang dimana kemudian Vina pun meminta agar sebaiknya seluruh anggota keluarganya datang kemari untuk berkumpul karena ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh Vina secara langsung. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, nenek Linda, kakeknya, dan juga sang adik kemudian langsung bertandan ke rumah Linda untuk mencari tahu apakah yang sedang terjadi di rumah itu. Sesampainya di sana, sang nenek pun memeluk erat cucunya yang diketahui itu adalah Vina, walaupun bersemayam di dalam tubuh Linda. Barulah dari sini, Vina mengungkap semua kebenaran yang telah terjadi, jika sebenarnya dirinya bukanlah mati karena kecelakaan tunggal, melainkan nyawanya telah dihabisi secara paksa oleh seorang yang kejam bernama Egy, juga kelompok geng motornya. Dikala itu, Vina yang baru saja pulang diantarkan oleh temannya, Jaki, tiba-tiba saja diserang oleh Egy dari belakang menggunakan sebuah balok kayu. Setelah mereka berdua terjatuh, dari sinilah semua penyiksaan keji itu pun terjadi. Dan tak hanya itu, Vina juga sempat diperkosa di markas anggota geng motor tersebut, hingga pada akhirnya ia pun tewas setelah beberapa kali tubuhnya dilindas oleh motor yang melintas. Setelah Vina bercerita semua terkait tentang kematiannya yang telah menimpanya sebelumnya, akhirnya sang nenek pun meminta Vina untuk segera pergi dan keluar dari jasad Linda saat ini, yang dimana kemudian keesokan harinya, sang nenek dan juga adiknya yang bernama Nur langsung melaporkan semua kejadian semalam yang telah berhasil direkam oleh adik Vina sebagai barang bukti kepada AKBP Indra, yang kebetulan Dani juga ada di sana. Namun AKBP Indra berkata, jika untuk penyelidikan kepolisian, barang bukti semacam itu tidak bisa dijadikan sebagai alat barang bukti, mengingat bisa saja jika Linda hanyalah mengada-ada terkait semua kematian yang dijelaskan oleh dirinya semalam. 7 hari setelah kepergiannya. Di rumahnya, sang nenek pun nampak sangat kesal pada sikap dari AKBP Indra dan juga seluruh anggota kepolisian, mengingat polisi Indra tidak berpihak pada kebenaran. Hal itu yang membuat sang nenek merasa jika hukum di negeri ini sangatlah tidak adil dan Vina mati dengan cara yang sia-sia. Di hari ke-6 tepat kematiannya, Vina mendatangi Villa Egy untuk membuat perhitungan dengan caranya sendiri. Singkat cerita, dari semua kejadian tersebut, Egy pun ditemukan tewas tak bernyawa keesokan harinya. Hal itu pun membuat Vina menjadi sangat lega. Ia merasa jika akan bisa pergi dengan tenang untuk saat ini.
Kemudian, makam Vina pun kembali digali untuk mencari barang bukti yang dibutuhkan oleh AKBP Indra dan juga anggota kepolisian yang lain. Dan di sana barulah ditemukan dari hasil otopsi jika memang kematian Vina sangat janggal dan tidak masuk akal jika dikaitkan dengan sebuah kecelakaan tunggal. Lalu, polisi juga mencopot tempelan rambut juga sebuah behel yang masih melekat di gigi Vina sesuai instruksi dan juga permohonan dari anggota keluarga Vina. Tempelan rambut. Sekarang, behel. Dan tepat di hari ke-7 setelah kematian Vina, seluruh anggota keluarga pun saat ini sudah tersenyum bahagia karena AKBP Indra berhasil menangkap beberapa pelaku yang masih buron dan masih tersisa. Sehingga saat ini Vina pun dapat menuju ke alam selanjutnya dengan cara yang sangat bahagia. Sementara Linda yang mencoba untuk membuka surat peninggalan dari Vina. Setelah membaca isi surat tersebut, Linda pun menangis karena Vina sudah memprediksikan hal ini akan terjadi padanya. Nggak kayak Vina yang kamu kenal. Aku takut, Lin. Aku udah cukup bersyukur pernah jadi sahabat kamu.